Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, saya terlebih dahulu memberitahukan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita sudah tidak asing lagi yang dikatakan dengan hak dan kewajiban. Apa? Hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu adalah kuasa atau wewenang yang kita miliki atau yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang semestinya. Itu adalah hak. Sama seperti hak kita seorang siswa di sekolah. Apa yang menjadi hak seorang siswa dalam sekolah? Yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Itu hak kalian sebagai siswi di sini, sebagai siswa, mendapatkan pendidikan dan pelajaran. Apalagi haknya, yaitu menggunakan fasilitas, menggunakan
dengan sekolah kita untuk menjunjung biar lebih bagus lagi. Tidak terlalu kemungkinan, nah itu juga hak kalian. Selama konteksnya masih berbaur positif, itu diterima oleh pihak sekolah. Itu adalah hak kalian sebagai siswa yang kalian bisa melakukannya, yaitu memberikan pendapat atau menyampaikan pendapat. Hak berikutnya, mendapatkan perlindungan. Itu poin penting. Karena di sekolah ini adalah tugas kami menjaga kalian. Jadi kalian mampu dan perlu punya hak untuk perlindungan dari guru-guru. Itulah perlindungan kalian, itulah hak kalian seorang guru. Dan apa kewajiban kalian? Ada kewajiban kalian, yaitu menghormati guru dan sesama. Itu juga kewajiban kalian, anak-anak. Kalian perlu yang namanya menghormati guru, menghormati sesama. Jangan nanti tiba-tiba kalian datang, "Woi, selamat pagi, woi." Nggak ada kayak gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Menyapa teman tidak seperti itu. Tidak ada nanti datang, kamu menyapa dia sambil sepak. Salah itu. Itu bukan lagi kewajiban di sekolah, tapi itu kewajiban preman. Selanjutnya, mengikuti kegiatan sekolah itu wajib. Kalau ada kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler, PB, itu wajib kalian ikuti karena kalian memiliki kewajiban dalam sekolah ini, yaitu mengikuti seluruh kegiatan yang dirangkaikan dalam sekolah. Itu kewajiban. Kewajiban itu harus dilaksanakan. Tidak bisa digantikan. Itu kewajiban seorang siswa dalam sekolah, mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Tentu itu harus menjaga kebersihan. Itu kewajiban kalian. Membersihkan kelas, membersihkan luar kelas, membersihkan halaman kelas. Itu kewajiban kalian juga sebagai seorang siswa. Setelah kalian tadi sudah mendapatkan hak kalian untuk belajar, maka kewajiban kalian juga membersihkan kelas, double, sehingga balance. Jangan nanti kalian sudah mengambil hak, tapi kalian tidak melaksanakan kewajiban. Jangan juga kalian sudah melakukan kewajiban, tapi kalian menggunakan hak, jadi tidak balance. Tetapi harus sama-sama. Yang terakhir, kewajiban kalian menaati peraturan. Itu poin penting juga. Sekolah dibuat dengan berbagai peraturan, ya kan? Peraturan untuk dilakukan atau untuk diindahkan? Untuk dilakukan, bukan untuk dilanggar. Itulah kewajiban kalian seorang siswa. Kalau disuruh kalian jangan dipanjangkan rambut bagian laki-laki, tapi masih ada yang aja melakukannya, itu melanggar peraturan sekolah. Sudah kamu ambil hakmu, tapi tidak kamu lakukan kewajibanmu. Jangan dipakai baju yang sudah rusak di sekolah. Itu juga sudah melanggar peraturan sekolah. Jangan bawa HP di sekolah. Tapi kalau kedapatan juga lagi membawa HP, itu juga melanggar peraturan dari sekolah atau kewajiban kita. Salah itu ya. Jangan datang terlambat. Wow, datangnya terlambat. Mana bisa balance lagi kewajiban dengan hakmu itu? Tidak bisa. Itulah hak dan kewajiban dalam sekolah. Bagaimana juga hak kita dan kewajiban kita dalam lingkungan rumah atau dalam rumah? Hak di rumah. Hak di rumah itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Semua di sini masih mendapatkan mama kan? Masih. Pasti sudah mendapatkan yang namanya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Betul? Betul. Atau ada yang belum mendapatkan kasih sayang orang tua? Tidak ada ya? Itu adalah hakmu sebagai anak dalam rumah. Kamu perlu mendapatkan kasih sayang, perhatian khusus.
itu adalah hak dalam rumah. Selanjutnya, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ada yang tidak ada kamar di tempat ini? Di rumah? Ada yang tidak punya kamar? Semua punya kamar ya, nyaman pokoknya. Ya. Itu juga hak kalian dalam rumah. Kalian perlu yang namanya tempat tinggal yang layak. Itu adalah hak kalian sebagai anak dalam rumah. Selanjutnya, mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Mendapatkan pendidikan di sekolah dan mendapatkan bimbingan dari rumah. Tidak semuanya dari sekolah, malahan lebih besar itu dari rumah. Makanya nanti dibilang dari rumah itu kebiasaannya jangan dibawa-bawa di sekolah kalau bandel, ya kan? Iya. Itu yang namanya tadi perlu mendapatkan yang namanya bimbingan. Panomo, di rumah dapat bimbingan. Di rumah dapat bimbingan, sehingga sampai di sekolah nanti tidak ada lagi yang namanya mandela, apalah segala macam lah kelakuannya lah. Itu dari rumah. Selanjutnya, hak untuk hidup. Itu hak untuk hidup. Kamu berhak hidup di dunia ini. Itu adalah hak dalam rumah. Selanjutnya, hak berkreasi dan bermain. Udah tentu lainnya ya. Kalian ini pasti kerjanya main terus di rumah. Tanpa tahu kalian ada kewajiban kalian juga dalam rumah. Ada kan? Tidak ada hak kalian, tapi ada kewajiban kalian dalam rumah. Apa? Menghormati orang tua. Ada yang tidak menghormati orang tua di sini? Ada? Tidak. Ada yang menghormati di sini? Tidak. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak dalam rumah, menghormati orang tua. Setelah tadi kita tahu hak kita, juga kita harus tahu apa kewajiban kita sebagai anak. Jangan seenaknya kita juga sebagai anak harus menghormati orang tua. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Betul sekali itu. Tidak hanya di sekolah juga kita menjaga kebersihan, tapi di dalam rumah, di kamar kita, di ruang tamu kita, di lingkungan kita, di belakang rumah kita harus menjaga kebersihan rumah kita. Itu juga kewajiban kita. Kalau kita lihat sampai di situ kita lepas, itu yang menjadi kewajiban kita sebagai anak dalam rumah. Jangan hanya mendapatkan hak saja. Selanjutnya, menjaga keamanan rumah. Penting juga menjaga keamanan rumah. Jangan nanti karena kamu si anak tidak mau menjaga rumah. Misalnya orang tua pergi, si Putri, ibu mau pergi dulu ya ke pasar, kamu jaga rumah kita. Jangan kamu tinggal, nanti ada pencuri. Itu adalah kewajibanmu. Mau kamu dirampok rumahmu, jangan kan? Tidak. Itu adalah kewajiban. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Ini dia. Ada nggak yang tidak membantu orang tuanya di sini? Tidak. Jangan cuma kamu saja kau ambil ya, tapi kamu ambil juga kewajibanmu membantu orang tua. Jangan pulang sekolah langsung tidur. Pulang sekolah makan. Nah, sudah kamu dapatkan kamu makan. Tapi tidak kamu cuci piringmu. Adalah kewajiban. Itu adalah kewajibanmu sebagai anak. Selanjutnya di sini punya satu gambar. Satu gambar, nanti saya bagi kelompok. Ada dua. Bagi kelompok. Nanti angkat tangan siapa yang bisa menjawab ya. Berikan 3 contoh hak di sekolah. Oke, kita. 1. Memperoleh pendidikan. 2. Menggunakan fasilitas sekolah.
hingga mendapatkan melakukan yang lain. Betul sekali. Hak yang dapat kita peroleh seorang siswa dalam sekolah. Itu sudah dipahami ya? Sudah. Satu pertanyaan lagi. Cepat-cepat ya. 2 contoh kewajiban di sekolah. Oke. Contoh kewajiban di sekolah adalah 1. Menghormati guru dan siswa. Betul sekali. Menghormati guru dan siswa. Itu juga kewajiban kalian sebagai anak didik dalam sekolah ini. Setelah kalian sudah mendapatkan hak, maka kalian juga harus memiliki yang namanya kewajiban. Berarti sampai di sini sudah paham semua ya? Sudah. Betul? Betul. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban serta seimbang adalah kunci untuk membangun masyarakat dan negara yang kuat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semoga apa pembelajaran pada pagi hari ini dapat diserap, dapat disimpan dalam pikiran, sehingga besok lusa kita masuk kembali, kita bisa mengingatkan kembali dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita mengakhirinya, siapa yang berdoa kepada kita? Oke. Bersama